Tribuners, kita bertemu lagi dalam acara Tribun Ngopi, ngobrol bareng sang pemimpin. Dan sang pemimpin saat ini yang akan kita wawancara adalah spesial langsung dari Sangihe, Bapak Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe, Bapak Jabes E. Gagana yang sudah hadir di studio. Selamat sore Pak Bupati. Selamat sore. Ya, terima kasih Pak Bupati. Sehat-sehat Pak Bupati. Sehat-sehat, Iya. puji Tuhan. Nah, Tribuners, sebelum saya berbincang-bincang lebih lanjut dengan Pak Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe, sedikit profil singkat tentang beliau. Pak Bupati ini sebelum menjabat Bupati sempat menjabat Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe selama 2 periode dengan pasangan yang berbeda. Pernah menjabat sebagai Ketua DPC PDIP Kabupaten Sangihe. Sebelum jadi Wakil Bupati, pernah menjabat sebagai pimpinan DPRD Kabupaten Sangihe dari Partai PDI Perjuangan. Sebelum berkiprah di dunia politik maupun di eksekutif, Pak Bupati pernah lama berkecimpung sebagai pengusaha, tapi bukan di Sulawesi Utara, tapi di Provinsi Nun Jauh di Nusa Tenggara Barat, Pak ya, selama 20 tahun. Kemudian menyelesaikan pendidikan S2 dari Universitas Samratulangi Manado. Itu sekilas profil singkat beliau. Kita akan banyak-banyak berbincang tentang ada apa di Sangihe, tentu dengan narasumber yang otoritas. Dalam hal ini adalah Bapak Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe, Pak Jabes E. Gagana. Kesibukan beberapa hari terakhir ini apa saja Pak Bupati? Iya, terima kasih. Kami kesibukan masih tetap sebagai Bupati dalam tugas dan kepelayanan penyelenggaraan pemerintahan yang kami laksanakan masih dalam mengejar target beberapa program, kemudian tugas-tugas kepelayanan kegerejaan. Itu yang Kesibukan beberapa hari terakhir ini ya. Pak Bupati, saya lihat ada banyak sekali program-program yang atau terobosan yang telah dilakukan oleh Pak Jabes selama menjabat sebagai Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe. Bisa diceritakan apa saja yang sudah Pak Bupati lakukan di Sangihe? Iya, pertama tentu dasar kita daripada visi misi yang sudah kita sampaikan pada saat dilaksanakannya kampanye, begitu juga dengan penyusunan RPJMD, begitu juga dengan penjabaran setiap tahun. Nah, agenda-agenda itu tetap menjadi acuan dari pemerintahan. Nah, yang kita lakukan adalah bagaimana kita yang ada di daerah kepulauan ini, yang ada di perbatasan ini, betul-betul dapat memanfaatkan potensi yang ada di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan harapan tingkat kesejahteraan, pertumbuhan ekonomi dari masyarakat kita betul-betul kita capai secara maksimal. Nah, Pak Bupati, kami juga dengar Pemkab Kepulauan Sangihe ini berencana melakukan ekspor langsung ke Jensen, Filipina. Bisa digambarkan seperti apa rencananya itu? Atau yang sudah dilakukan ya, Pak Bupati? Jadi, dasarnya adalah pertama kami di wilayah perbatasan yang berbatasan langsung dengan Filipina. Sebenarnya yang saya sangat berterima kasih karena yang berbatasan sangat dekat dengan Filipina ini adalah Sangihe. Iya, khususnya Jensan. Jensan ada Glan yang kabupaten kota yang ada yang kota-kota yang ada di Filipina yang sangat dekat dengan Sangihe. Khususnya yang paling dekat itu adalah Pulau Marore dan Kota Tahuna. Kalau dari sisi jarak, Tahuna dengan Jensan 140 mil. Tapi Tahuna dengan Manado itu 150 mil. Jadi lebih dekat ke Jensan. Oh, Jensan ya. Nah, kondisi ini kita lihat dengan potensi yang kita miliki di Kabupaten Kepulauan Sangihe ini, khususnya potensi perikanan. Lebih khusus lagi adalah tuna. Nah, tuna di wilayah perairan Sangihe ini adalah tuna yang
berinteraksi dan melakukan berbagai eh, aktivitas tuna ini. Dari Jepang dia kecil, terus dia membesar, dan jadi besarnya ada di perairan Sangihe. Ya, dan potensinya cukup besar. Nah, kemudian dari potensi itulah yang saat ini kan nelayan kita mendapatkan tuna itu hanya 5-10 mil sudah dapat tuna. Selama ini mereka kirim dari Sangihe ke Manado selama ini. Selama ini dengan harga yang Mungkin lebih lebih rendah. Nah, dari potensi itu kami melakukan komunikasi dengan pihak Filipina, datang ke Jensan untuk melakukan pembicaraan dengan Hasilnya rombongan bagaimana? pemerintah. Hasilnya mereka merespon baik. Karena pemerintah Indonesia kan selama ini di Jensan ini kan pelabuhan perikanan yang paling maju di Asia, di Jensan. Nah, tentu mereka juga dengan kemajuan ini, bahan baku selama ini kan mereka lebih banyak dari Indonesia, khususnya dari Sangihe. Nah, ketika dengan kebijakan pemerintah pusat waktu kepemimpinan Bu Susi jadi Menteri Perikanan, ini yang sangat menguntungkan bagi nelayan tradisional kita. Yang kapal yang harus tidak boleh ada illegal fishing, dan kalau tangkap bakar, dan ini memberi dampak yang cukup bagus. Nah, sampai saat ini nelayan kita mendapatkan terhadap hasil ini. Dulu tidak ada tuna yang di dekat Sangihe, jauh sana, karena di luar sana sudah dipagari oleh nelayan Filipina kan. yang bagus-bagus Ya, yang bagus. kapal. Ya. Nah, tapi Kalau sekarang kapalnya, ya. dengan sudah tidak ada nelayan Filipina, tuna itu sudah dekat daratan. Nah, dengan hasil ini kemudian ada ruang terhadap PP nomor 20 tahun 2010 bahwa ada 10 pelabuhan rakyat yang ditunjuk oleh pemerintah pusat yang boleh melakukan ekspor langsung ke luar negeri di daerah-daerah perbatasan. Salah satunya Salah satunya ada Pelabuhan Tahuna, dengan memberikan ruang kapal yang 175 GT untuk dapat melakukan ekspor ke luar negeri. Nah, peluang itulah yang kita gunakan, bahwa Pelabuhan Tahuna akan dijadikan pelabuhan ekspor ke Filipina melalui Pelabuhan Jensan. Gitu. pemerintah pusat bagaimana komunikasinya? Pemerintah pusat respon. Kemenlu sudah kami minta izin ke Menteri Perdagangan, ke Menteri Dalam Negeri, ke instansi-instansi pemerintah. Nah, kami sangat bersyukur bahwa selama ini kan daerah ini dijadikan tertutup, Iya. kecuali perdagangan tradisional. Nah, kalau ini terjadi, sampai kapan ini wilayah perbatasan terbuka, toh? Iya. Ya, jadi dengan adanya ruang ini, wilayah perbatasan ini jadi terbuka. Jadi orang keluar masuk selain tradisional hanya menggunakan pasnya yang dicap di Marore, kalau dari Tahuna menggunakan paspor. Sehingga dapat kita ketahui orang yang keluar masuk Sangihe dengan Filipina. Namun ekspor ini kita terkendala dengan kondisi COVID yang saat ini Filipina masih menutup untuk adanya keluar masuk orang yang ke Filipina. Nah, kita berdoa ini boleh kita jalani ketika COVID ini sudah lewat, karena harga di sini yang disparitas harga antara Manado atau Bitung antara 70 sampai 80 ribu Per kilo. per kilo. Kalau di Jensan? Jensan 120 ribu sampai 130 ribu. Nah, ruang ini yang kita harus gunakan. Selain ada produk-produk lain. Bisa marginnya bisa lebih besar Lebih dan jarak iya. tempuhnya kan Lebih lebih pendek. Iya. Jauh lebih untung lagi bagi Iya, nelayan. itulah yang kita lakukan. Iya. Kira-kira kalau itu anggaplah COVID misalnya turun, itu kira-kira kapan bisa itu turun? Kalau dia ini hari Jumat kemarin ya, 2 hari yang lalu dari konjen Filipina sudah, dari tamu dari Filipina sudah datang ke Tahuna untuk mengklirkan tentang proses ini. Jadi mereka sudah datang 2 hari lalu. Ya, kalau tidak salah, 2 hari lalu sudah datang. Hari Jumat mereka sudah datang ke
Sangihe Iya. untuk diterima oleh Pak Sekda menindaklanjuti Rencana. mengecek kesiapan kita. Ya. Jadi Karena kita juga CQAP di Pelabuhan Iya. Tahuna juga sudah siap. Jadi kita berharap tahun ini juga bisa terrealisasi. Kita Pak, sangat ya. berharap dan pemerintah pusat saya kira kita akan mendapatkan ruang yang lebih dan kita bisa menghadap ke Filipina Iya. terhadap pasar yang bisa kita buka untuk kesejahteraan masyarakat. Iya. Kita berharap cepat. Kita berharap Iya. secepatnya. Ya. Pak Bupati, kami juga dapat informasi tentang selama ini yang dianggap juga sangat bagus dari program Pak Bupati adalah program Medaseng. Ya. Bisa diceritakan itu, Pak, seperti apa itu programnya? Sambil sebelum menunggu itu, Pak Iya. Bupati, kita ngopi dulu, Pak Bupati. Iya, Ini iya. kebetulan acara ngopi, jadi perlu ngopi juga ini. Ngopi, lebih waktu lah kok. Iya, betul. Ngantuk kalau tidak ngopi ini. Jadi begini, Pak. Apa itu Medaseng? Medaseng ini kan filosofi masyarakat kita. Iya, iya. Torampe orang tua dulu. Iya. Ya maklumlah saya kan orang kampung. Iya. Saya anak orang miskin. Jadi Medaseng ini adalah sebuah perilaku torampe orang tua kalau dia ke kebun Iya. yang agak jauh, dia mengerjakan ke kebunnya, Iya. dia supaya dia waktunya tidak habis untuk bolak-balik, dia badaseng namanya. Dia bekerja sampai selesai. Di tempat itu? Iya, di tempat itu dia buat tempat istirahatnya untuk tidur, untuk masak. Jadi bangunan yang dia bikin itu tempatnya itu namanya medaseng. Daseng. Nah, daseng itu baik di laut juga begitu juga nelayan. Nelayan mereka mencari ikan yang agak jauh, Iya. dia mendapatkan di dekat pulau-pulau situ ada. Jadi di pulau situ dia daripada jauh lama pulang habis waktu, dia sementara daseng di pantai Tinggal pulau itu. sementara di Tinggal situ. sementara. Oh. Nah, konsep itu saya bawa Iya. ke pelayanan publik. Iya, bagaimana modelnya, Nah, Pak? jadi kita sebulan sekali Iya. melaksanakan medaseng di wilayah kecamatan desa yang dianggap oleh pemerintah kecamatan itu membutuhkan sentuhan dari pemerintah kabupaten. Contohnya begini, Pak. Iya. Contohnya kita melakukan umpamanya medaseng di salah satu kecamatan Iya. desa. Iya. Ya yang ikut di rombongan itu adalah bupati, sekda, asisten, seluruh pimpinan OPD Iya. dan staf sampai eselon 3, para camat seluruh wilayah kecamatan, Forkopimda, Iya. perbankan, BUMN. Tapi dari sisi kegiatannya, mulai dari hari Selasa, teman-teman yang ada di pelayanan dasar itu pendidikan, kesehatan, penyuluhan pertanian, perikanan, ini mereka sudah turun lebih awal. Oh. Pencatatan sipil untuk IKTP. Jadi mereka dari hari Selasa, staf mereka sudah turun. Iya. Yang melakukan penyuluhan siapa, yang melakukan pelayanan kesehatan siapa, yang melayani KTP siapa di wilayah kecamatan itu. Sehingga kita hari Jumat, Iya. kita kan daseng itu rombongan besar itu Iya. Jumat Sabtu. Oh, akhir pekan itu ya? Nah, Iya. kita pergi Jumat pagi. Iya. Nah, Jumat pagi, Jumat sampai di lokasi itu, kita hanya mengevaluasi yang apa sudah sih dilakukan? keluhan Ah, masyarakat, iya, iya. apa-apa yang menjadi keluhan dari masyarakat, sehingga kita bisa menghimpun terhadap, tapi sebelum juga didahului oleh sosialisasi. Sosialisasi ini oleh teman-teman perbankan. Sejauh mana peran perbankan untuk pelayanan kepada masyarakat? Oh, di situ buka-bukaan dengan masyarakat, Pak. Masyarakat bisa memarahi bupati, bisa memarahi pejabat, pelayanannya jelek, buka Ini semua. kesempatan bertemu langsung. Iya, bertemu. Begitu juga pelayanan perbankan, begitu juga pelayanan PLN. Oh, mereka terbuka. Kami kekurangan ini, kami pelayanan ini jelek, kesulitan ini. Nah, semua. Iya. Memang waktu pertama, kedua, ketiga
itu untuk teman-teman di pelayanan dasar memang keteteran dengan pertanyaan-pertanyaan masyarakat. Mungkin karena selama ini Ya, tersumbat, jadi ini ada tersumbat, kesempatan. ya, tidak ada ini aspirasi mereka tidak tersampaikan, jadi banyak orang lakukan. Nah, komunikasi ini ternyata sangat efektif, sangat efektif untuk kondisi masyarakat kita. Karena Sangat masyarakat terbuka. setempat tidak perlu lagi ke kantor bupati, Nggak langsung saja perlu lagi, begitu. sudah ada pelayanan semua di situ. Nah, ketika perbankan menyampaikan ini kebijakan perbankan, kalau bagi yang mengajukan KUR, ini fasilitasnya, ini persyaratannya. Semua perbankan, 5 bank kita undang semua. Mereka mempresentasikan. Iya, iya. Nah, baru ya, begitu juga PLN. Begitu juga dengan fasilitas pegadaian. Jadi semua stakeholder yang menyangkut dengan masyarakat kita undang. Jadi betul Setengah Pemkab hari, menjadi betul. fasilitator dalam Iya. hal ini ya. Begitu juga teman-teman Polres, teman-teman TNI hadir semua untuk bersama-sama dengan masyarakat. Karena ini kan masyarakat banyak, satu Iya. kecamatan ngumpul kan. Kesempatan ini kan. Kesempatan. Iya, iya. Sampai sore sampai malam kita melakukan berbagai dialog atau peresmian ini. Begitu juga dengan pelayanan umum untuk pengobatan gratis bersama. Pokoknya semua kegiatan pemerintah terpusat di situ. Nah, Itu bisa sampai berapa malam itu? 1 malam 2 hari. Nah, malamnya kita malam kekerabatan. Ya sudah, seni budaya kita lakukan, ada 4 wayer, ada masamper, pokoknya kegiatan bersama dengan masyarakat. Besoknya adalah internal pemerintah daerah dengan masyarakat. Sudah tidak lagi dengan pihak Forkopimda, dengan perbankan, ini mereka sudah pulang. Nah, besok paginya bersama pemerintah daerah dengan masyarakat, dengan pemerintah kampung. Untuk menindaklanjuti hal-hal yang perlu kita bicarakan bersama. Diawali dengan olahraga bersama hari Sabtu. Seterusnya sampai proses komunikasi yang terbangun untuk kita selama 2017 nanti kita stop dan 2020 karena COVID. Oh iya, Itu. dilarang ketemu Iya, banyak orang ya. iya. Jadi itu. Jadi awal pemerintah langsung bergerak medan Langsung kita langsung melakukan itu sampai di Marores, sampai di pulau, seluruh kecamatan kita naik kapal tidur juga di pulau, kita juga badasin tidur di semua teman-teman pindah kantor ceritanya. pindah kantor. Oh, Iya, jadi enak juga ternyata bersama dengan masyarakat. Nah, pada saat COVID ini kan ada setahun lebih ya, sambil Iya. ngomong Pak Fatih. Iya, 2 tahun lah. 2 tahun istirahat ini Medaseng. Iya. Apa aspirasi masyarakat tidak berjalan, tidak bergerak lagi Medaseng ini, Pak? Jadi begini, karena waktu awal COVID dari tahun awal 2020 ya, Iya, awal betul. tahun 2020, kita stop itu bulan November. Desember sudah ada COVID. Iya. Kemudian 20 semua kegiatan kan terstop. Iya, betul. Baik di kantor apa. Akhirnya saya sendirilah yang turun ke desa-desa. Tidak dalam bentuk rombongan lagi. Iya, banyak. tidak rombongan, tidak boleh banyak. Iya, Jadi saya dengan kadis dinas terkait, pertanian, ketahanan pangan. Oh, tetap jalan ini. Saya tetap jalan. Saya untuk melakukan Iya. komunikasi, dialog, saya langsung berkunjung ke kebun. Iya. Karena saya menindaklanjuti terhadap apa yang kita telah capai di Medaseng itu. Nah, saya melihat bahwa yang menjadi problem kita kan tentang suplai. Iya. Suplai terhadap kebutuhan pokok hortikultura kita yang masih cukup besar dari daerah daratan ini. Sehingga saya membentuknya apa yang disebut dengan petani muda. Nah, itulah yang muncullah kegiatan-kegiatan. Saya tahu itu kebunnya siapa. Saya tahu itu kebun siapa petaninya. Dia menghasilkan apa, sehingga dalam kurun jadi COVID itu tidak membuat kita berpasrah. Oh, iya, iya. Justru kita
menimbulkan ide daripada sebuah tantangan. Sehingga dari kondisi itulah kita sudah mampu punya suplai rica. Dari Kita program petani apa petani muda itu, petani muda dan petani-petani masyarakat itu yang kita bina. Karena kita mendapatkan banyak orang, banyak petani yang ada di kebunnya. Saya bisa menemukan saudara kita dari Jawa ada di kebun mana. Oh iya iya. Saya menemukan ada saudara kita dari Bali ada di kebun, ada di Sanghe. Mereka Badasing juga tinggal di kebun. Saya menemukan dari Lombok ada, dari Gorontalo ada. Jadi ada di desa itu mereka berkebun. Dan saya bersyukur bahwa kalau teman dari Bali, dari Lombok, dari Jawa ini kan pekerja keras. Betul. Jadi mereka ini juga menjadi salah satu mediator terhadap mendorong masyarakat kita untuk bekerja di sektor pertanian khususnya hortikultura. Itu yang kita dapatkan dan akhirnya tahun 2021 Iya. kita dinilai oleh Bank BI cukup berhasil dan kita mendapatkan kabupaten juara 1 untuk tim pengendali inflasi. Karena kemampuan Karena dari menghadapkan kita mampu iya, mengendalikan inflasi dengan menghasilkan suplai tadi, yang sudah setempat, stabilitas harga terhadap hortikultura ini yang kita boleh suplai, Iya. dan kondisi ekonomi kita cukup stabil. Itu yang walaupun ada tantangan pandemi ini yang berat Pak ya. iya, justru kita mendapatkan di pandemi Peluang itu lain, ya. dapat peluang lain Iya, dari tantangan itu, sehingga kondisi ekonomi kita tidak kita terjauh kepada negatif, tapi kita tetap pada positif walaupun tetap turun. Pak Bupati, kami juga dengar ini Sangihe lagi sedang mengembangkan potensi wisatanya di sana. Bisa diceritakan seperti apa potensi wisata dari Sangihe Pak yang sedang dikembangkan juga? Iya, potensi wisata kita sebenarnya di sana luar biasa. Iya. Kalau di dalam laut, saya kira kita di Sangihe itulah yang harus kita dorong bersama. Saya selalu menyampaikan ke Pak Gubernur untuk pertama, ikon kita wisata kita adalah underwater volcano. Underwater volcano itu kedalamannya cuma 4 meter kalau air pasang. Iya. Kalau air pasang itu cuma 4 meter. Tapi kalau air turun dia 2 meter. Kita boleh berdiri di situ, di kepundangnya. Nah, di underwater volcano itu terumbu karangnya, kalau di atasnya dia cuma batu. Iya. Karena saya sering juga diving di situ, snorkeling, sering juga. Di atasnya cuma batu-batu. Tapi Sama di bawahnya, tapi di bawah di sampingnya gunung ini terumbu karangnya luar biasa, ikannya banyak sekali. itu yang bagus dijual. Itu ya bagus yang itu dijual. Jadi banyak sekali yang harus kita lakukan. Kemudian kita juga ada spot-spot yang untuk diving juga banyak sekali terumbu karang dengan ikan-ikan yang ada. Kita juga ada spot untuk khusus snorkeling. Snorkeling itu di Pulau Mandaku yang kapasitasnya juga luar biasa. Dan terumbu karang dan ikannya cukup banyak. Itu di Mandaku. Dan kita juga ada, ini dari pengalaman teman-teman, kita ada kapal dibom di Pelabuhan Tahuna itu, dia tenggelam. Dan itu spot yang sangat bagus untuk kapal tenggelam yang di pusat kota Tahuna. Iya. Kedalamannya cuma 20 meter. Dia terumbu karangnya sudah bagus di situ. Di lokasi kapal Ikannya tenggelam. banyak. Iya. Iya, benar. Saya mohon maaf kalau saya katanya ini dari teman-teman ini di Karangasem Bali itu ada juga model begitu. Jadi mereka mengatakan masih jauh lebih bagus di Sangihe. Karena dia terdudu bagus dan terumbu ikannya banyak dan terumbu karangnya bagus. Nah, itu yang kita juga ada spot yang cukup ini adalah apa yang disebut dengan Lost City. Iya. Lost City itu di Kecamatan Tahuna Barat dengan Kendah. Itu tebing tapi terumbu karang. Itu karena perbuatan antara anak dan orang tua melakukan asusila.
Itu Ya. cerita di balik itunya, Pak ya. Iya, jadi Tuhan murka terhadap kerajaan itu, jadi ditenggelamkan. Itu Lost City namanya. Dan itu menjadi objek wisata kita. Dari Tahuna ke lokasi itu berapa? Oh, cuma 10 menit. Oh. Iya. Nah, Pak, untuk pengembangan wisata tadi, terutama untuk wisata bawah laut Iya. yang sangat kaya dimiliki oleh Itu Sangihe. juga kalau di pegunungan juga bagus kan itu Oh, iya. ya. Di atas laut juga banyaknya juga Oh bagus. iya ya. iya iya. Nah, kita berharap kan banyak dikunjungi oleh Iya, wisatawan itu dia. Nusantara maupun mancanegara. Dan itu sangat dipengaruhi oleh transportasi dari Iya. Manado misalnya ke Sangihe. Iya, betul. Bagaimana anunya di sana, Pak? Transportasi menuju ke Sangihe saat ini. Iya, salah satu kunci Iya. kemajuan dari sebuah daerah sangat bergantung dengan aksesibilitas. Iya. Salah satunya transportasi. Iya. Pertama, kalau dari sisi kenyamanan untuk kapal laut sangat-sangat nyaman. Pertama, kita ada kapal yang sudah melayari Manado Sangihe itu. Kalau kapal malam dalam 1 minggu ada 5 kapal yang bergantian. Oh. Iya, 5 kapal yang bergantian. Ada 1 malam 2 kapal, ada 1 malam 1 kapal. Kemudian untuk pagi hari itu ada 2 kapal cepat. Jadi sangat-sangat representatif. Jadi Karena bukan semua masalah AC. kalau soal transportasi Nggak ada laut, masalah. Pak, ya. Iya. Semua ada AC. Jadi semua ada AC terhadap aksesibilitas kita untuk lewat kapal. Jadi kalau kapal jam 9 pagi itu kapal cepat. Iya. Dia singgah di Tagulandang dan Siau, baru ke Tahuna. Kapal malam dia langsung. Dan kalau di kamar AC, dan sangat-sangat representatif. Kemudian untuk pesawat kita ada 3 kali seminggu. Hari Senin, hari Rabu, hari Jumat. Selang satu hari ya? Iya, selang 1 hari. Jadi kalau dari sisi aksesibilitas saya kira sangat-sangat memadai. Jadi sebenarnya kita bisa Iya. lebih banyak memancing lagi wisatawan ke sana, Pak ya. Iya. Kalau soal fasilitas pendukung wisata di sana, misalnya hotel dan lain-lain penginapan, Pak. Iya, kita sangat bersyukur di Sangihe pada tanggal 27 Januari yang lalu Pak Gubernur telah meresmikan 1 buah hotel yang sangat representatif. Hotel bintang 14 yang disebut dengan Hotel Dialog. Dan inilah yang titik poin kita untuk jualan kita. Ketika Tuhan berkenan ini COVID sudah lewat, Iya. turis seperti Seperti beberapa sebelum tahun pandemi, lalu iya. itu turis Cina, turis Eropa yang datang ke Manado ini, kami akan melakukan komunikasi dengan pihak Asita bahwa ini sudah boleh dijual ke Sangihe dengan representasi hotel yang memadai. Iya. Saya kira sangat-sangat memenuhi syarat terhadap kebutuhan turis yang punya nilai untuk kebutuhan turis kita di hotel-hotel yang standarnya sudah memadai. Hotel Dialog dia ini sangat representatif dan ini Hotel bintang 4, bintang Pak. 14 ya. Mantap, 14 ya. Jadi kami punya kebanggaan dan itu menjadi tugas kami sebagai pemerintah untuk jualan terhadap produk kita yang ada di Sangihe. Selain ada hotel-hotel melati yang memungkinkan juga memadai terhadap kebutuhan para pelancong gitu. Kalau dari sisi wisatawan tadi, Pak, bagaimana kalau dari sisi infrastruktur di Sangihe? Ya. Apa yang sudah dilakukan oleh Kalau kabupaten? infrastruktur kita di darat ya, Iya. jalan semua sudah terhubung. Jalan semua sudah terhubung, masih cukup memadai lah. Kita masih menjaga standar jalan yang memenuhi syarat untuk kebutuhan masyarakat kita. Masih kemudian fasilitas lain untuk kebutuhan konsumsi yang menjadi kebutuhan para turis saya kira memadai karena kami juga ada tol laut untuk mengangkut, ini fasilitas dari pemerintah pusat untuk mengangkut barang-barang kebutuhan pokok dan kebutuhan yang lainnya langsung dari Surabaya langsung ke Tahuna. Oh, ada ya. Ya, jadi ini adalah sebuah prospek yang ada di Sangihe untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang mendukung terhadap hal-hal yang dibutuhkan oleh
Masyarakat di sana. masyarakat. Iya. Kami juga baca beberapa kali di Tribun itu angkat soal Pemda tahun ini sedang melakukan revitalisasi pasar Trikora, Pak ya. Seperti apa gambarannya itu rencananya, Pak? Jadi begini, Pak. Revitalisasi pasar Trikora itu kami lakukan berdasarkan apa yang menjadi target pemerintah pusat dengan adanya pandemi COVID-19 dengan memanfaatkan dana PEN. Oh iya, pemulihan ekonomi nasional ya. Bapak Menko Ekuin, Pak Erlangga punya program itu dan kami diajak untuk bicara. Nah, sebagai daerah yang melakukan berbagai terus. Selain itu, Pak, kami mendapatkan hampir 200 miliar pinjaman PEN. Pinjaman PEN itu untuk kebutuhan masyarakat yang kebutuhan masyarakat di kabupaten yang dinilai yang bisa dan memadai terhadap adanya fasilitas PEN. Karena persyaratannya juga ketat. Iya. Contohnya daerah itu sudah harus 5 tahun berturut-turut dia WTP. Oh, Sangihe ini? Ya, kita sudah 8 kali. Wah, Kita jaga itu kualitas kinerja pemerintah daerah. Jadi kalau kita WTP 5 kali, kita salah satu itu persyaratan. Oh. Kedua, kinerja terhadap penyerapan APBD, pelaksanaan APBD. Jadi banyak sekali syarat-syarat penyerahan pemerintahan yang harus kita penuhi. Sebelumnya bukan hanya saat itu. Jadi 5 tahun itu, kinerja 5 tahun itu yang dievaluasi. Dan kita mendapatkan itu sehingga, tapi ada satu syarat yang tidak bisa ditawar adalah kegiatan itu adalah kegiatan yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Iya. Kemudian kegiatan itu menggerakkan tenaga kerja lokal. Kemudian kegiatan itu ikut berpartisipasi dengan masyarakat lokal. Penciptaan lapangan kerja. Disitulah kami mendapatkan jalan produksi. Karena jalan produksi kan itu 80% itu produk lokal. Batu, pasir, galian, semua masyarakat yang kerja. Kecuali aspal. Itu kemudian kita juga merevitalisasi pasar Trikora. Itu 3 lantai. Oh, rencananya, itu Pak. bangunan sudah dari tahun 65. Oh, termasuk pasar tua juga ya. Pasar tua belum sempat direnovasi. Nah, Baru karena tahun- itu sangat strategis di pusat kota, itulah salah satu yang kita dapatkan. Karena pasar ini adalah pembangunan yang menggerakkan ekonomi, itu disetujui oleh pemerintah pusat. Itu yang sedang sementara dikerjakan 3 lantai ini dengan harapan pedagang-pedagang di situ sangat nyaman dengan bangunan yang baru. Begitu juga dana PEN itu juga untuk rumah sakit. Untuk penyelesaian rumah sakit 4 lantai kita ada di situ. Juga udah ada hiperbarik untuk alat untuk lebih meyakinkan para turis untuk mereka kalau dia diving. Oh, bisa Karena betul alat juga sih. ini dia lebih kalau di satu daerah ada hiperbarik, Iya. turis ini lebih yakin karena kalau ada terjadi sesuatu, hiperbarik ini, alat ini yang di rumah sakit ini paling cepat untuk Memberikan mengatasi pertolongan, terhadap permasalahan ketika dia ada waktu saat diving itu ada gangguan apa, langsung masuk di hiperbarik. Jadi Dan itu salah sudah- satu dukungan. Sudah ada fasilitasnya itu. Iya, di sudah sini. ada fasilitas. Salah satu fasilitas yang kita jual juga terhadap kebutuhan para turis. Nah, selain pasar Trikora, apa yang akan dibangun oleh Pemkab pada tahun ini dari APBD saat ini, Pak? Iya, dari kita juga membangun jalan. Kebetulan tahun ini juga di Sangihe juga akan dibangun dermaga Angkatan Laut. Iya, salah satu lokasi itu di wilayah selatan. Kita juga akan membangun jalannya. Kemudian di sana mereka akan membangun dermaganya. Karena untuk menjaga wilayah perbatasan, teman-teman Angkatan Laut ini membangun dermaga di situ untuk mengawasi. Karena di situ komandannya 1 bintang. Jadi jenderal.
Jadi kalau itu Tuhan berkenan, berarti sudah ada jenderal di Tahuna untuk apa namanya ini pelabuhan Angkatan Laut. Kami akan persiapkan itu. Jadi sarana prasarananya untuk kita lakukan bersama. Nah, Pak Bupati, beberapa daerah yang kami sempat tanya juga mengalami masalah kesehatan terkait dengan stunting, terkait dengan kekurangan dokter spesialis. Nah, bagaimana di Sangihe, Pak? Nah, berbicara stunting, kebetulan saya 10 tahun jadi wakil bupati, tugas kesehatan untuk menyangkut stunting, menyangkut gizi buruk ini kan tugas wakil bupati. Jadi saya sangat ini sekali terhadap concern sekali. Stunting ini saya sebenarnya kalau di Sangihe ini seharusnya tidak boleh ada. Pertama, kan stunting ini kan akibat daripada kekurangan gizi, betul. kehidupan masyarakatnya yang sosial ekonomi, iman apa semua dengan kehidupan keluarga. Kenapa saya katakan kita daerah yang sangat subur, konsumsi pangan kita banyak, sayur hijaunya banyak. Secara kebetulan Tuhan anugerahkan luar biasa. Sisa malas saya bilang masyarakat kalau kita konsumsi masyarakatnya untuk sayur hijaunya banyak sekali di sana. Kemudian makanan juga begitu, variasi makanan juga begitu, ikan yang lebih sehat banyak. Nah, terhadap stunting saya memang kawal. Jadi saya bersyukur bahwa kemarin, baru kemarin juga kami melakukan evaluasi, pendampingan juga dari provinsi. Kebetulan pemerintah pusat sedang giat-giatnya memperhatikan stunting ini. Kami stunting saat ini 3%. 3% yang kami tuntaskan, bahkan kemarin kami sudah mendapatkan by name by address dan by kampung dan kelurahan di mana dia. Jadi kita sudah mengetahui. Paling tinggi ada salah satu desa di Kecamatan Manganitu itu ada 8 orang di satu desa. Itu yang kita akan gempur terus untuk penyelesaian. Jadi 3% itu setara dengan 180 orang. Anaknya. Itu 180 orang anak yang kita akan Intervensi, untuk penyelesaiannya dan kita mengawasi dari awal. Jadi 3% itu stunting. Kemudian dari sisi kesehatan fasilitas rumah sakit, kita ada rumah sakit tipe C yang akan naikkan tipe D karena kita akan jadi rumah sakit rujukan nantinya. Kita ada 4 lantai rumah sakit. Jadi saya selama bupati, satu lantai, mudah-mudahan ini clear. 5 tahun 4 lantai ini diselesaikan dengan dana PEN lengkap, sehingga kita akan naik ke tipe B rumah sakitnya. Jadi rumah sakit rujukan. Nah, peralatan juga lengkap. Dokter spesialis kita cukup. Memadai. Puskesmas kita dari 15 kecamatan ada 17 puskesmas. Sampai di Marore. Semua kecamatan ada puskesmas. Ya, ada dokternya juga. Dokter spesialisnya ada di rumah sakit. Nah, apa yang dilakukan Pemkab? Nah, kan beberapa daerah juga ini sangat Pak, apa ya istilahnya? Karena mereka kekurangan dokter spesialis. Mereka sudah beberapa kali meminta penawaran ke beberapa tempat untuk mendatangkan dokter spesialis di daerahnya dengan berbagai iming-iming, misalnya upah dan lain, tunjangan dan lain sebagainya. Tapi masih sulit. Nah, apa yang dilakukan Pemkab Sangihe supaya dokter spesialis ini mau mengabdi di Sangihe? Pertama, saya tawarkan pendidikan. Oh ya. Ya. Ketika dia sudah ASN, saya tawarkan untuk spesialis dibiayai oleh pemerintah. Dengan catatan dia harus balik. Oh ya. Dan itu kita lakukan terpenuhi penyakit dalam, beberapa spesialis penyakit jantung ada. Jadi semua sudah terpenuhi. Nah, termasuk kebutuhan mereka, saya kira kami cukup memadai lah fasilitas mereka.
Kemudian kami juga kan fasilitasi masyarakat kami 100% itu BPJS. Iya. Memang ini kendala, tahun ini banyak-banyak kendala karena dengan APBD kita yang dipotong dari pusat yang cukup besar. Iya, ada refocusing ya. Ya, tapi untuk BPJS ini kami menjadi prioritas. Iya. Sehingga masyarakat kami ke rumah sakit, ke puskesmas, Iya. dengan segala kebutuhannya sudah terfasilitasi dengan BPJS, baik dari pusat maupun dari kabupaten. Nah, kalau dia sudah BPJS, teman-teman dokter spesialis juga Bisa justru mendapatkan pergantian dari pusat, dari BPJS, Iya, ketika mereka melayani itu. Jadi saya kira walaupun kami di pulau, kesejahteraan teman-teman dokter spesialis masih memadai. Itu yang membuat kenapa dokter banyak bertahan, Pak ya. Iya, dokter umum, dokter spesialis, nah, semua rumah puskesmas, kami masih puskesmas pasti ada 2 dokter, walaupun dia di pulau. Iya, iya, iya. Iya. Nah, Pak Bupati, kalau kita melihat di Sangihe ini kan beberapa kali saya lihat di pemberitaan itu ada sekelompok masyarakat yang menolak tambang di sana dan beberapa kali aksi di Manado. Sebenarnya apa yang terjadi di Sangihe terkait soal tambang ini, Pak? Iya, jadi begini. Kalau soal tambang ini, ketika saya 2000, sebenarnya kalau berbicara menolak, saya orang yang pertama menolak. Oh, Ya. Ketika saya wakil bupati pun sebenarnya saya orang yang tidak bersedia untuk melakukan memarah apa-apa terhadap proses itu. Ketika saya sudah jadi bupati kan tanggung jawab ini sudah dialihkan ke saya. Iya. Saya tidak boleh lagi menyalahkan Iya. sebelumnya. 2017 saya diundang iya, oleh PT TMS ini untuk mereka berkenan. Saya hadir iya, di Jakarta. Kemudian mereka datang dengan tim AMDAL mereka. iya. Waktu itu AMDAL itu masih kewenangan kabupaten. Oh, iya. Ada yang disebut dengan tim BKPRD. Itu yang membuat analisa terhadap. Nah, acuan pertama kita adalah Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007. Iya. Pengelolaan pulau-pulau kecil. Bahwa pulau-pulau yang di bawah 2000 kilometer persegi tidak boleh ditambang. Iya. Itu prinsip utamanya. Iya. Kedua, Undang-Undang 14 tahun 2002, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pengelolaan pulau-pulau kecil perikanan. Iya. Itu tidak boleh ditambang. Iya. Dua ini yang menjadi landasan saya. Nah, ketika mereka dengan tim AMDAL mereka, udah berapa orang itu? Iya. Datang ke tempat saya fasilitasi. Mereka presentasi, saya kasih di rumah jabatan, di aula situ, saya ini fasilitasi. Tapi hasilnya kan tergantung kita. Iya. Nah, jadi dengan hasil kewenangan kabupaten, AMDAL itu, saya dengan tim BKPRD sepakat kita tolak. Iya. Alasan tadi undang-undang itu. Nah, dengan berjalannya waktu, kami tidak tahu 2018, akhir 2017, 2018, AMDAL itu keluar. Nanti kami dapat tahu tahun 2018 itu, kenapa AMDAL-nya keluar? Iya. Nah, tanpa ada rekomendasi Dari Pemda dari Pemda. Kami bersuratlah ke Kementerian Lingkungan Hidup, pusat. protes. Iya. Kenapa tanpa rekomendasi kabupaten AMDAL ini keluar? Iya. Alasan segala macam ini begini. Ya sudah. Kita batasannya di situ kan. Karena sudah keburu izin TMS keluar. Nah, di sini letak posisi saya. Iya. Ketika dia belum keluar izin dari pemerintah pusat, kita punya hak untuk menolak. Iya. Selaku bupati, selaku masyarakat. Tapi ketika ini izinnya sudah keluar, selaku bupati kan kita harus hormat kepada pemerintah pusat. Iya, Apapun itu keputusan, kita juga harus mau kawal kan. Iya. Karena itu sudah keputusan. Iya. Sebagai pemerintah, sesama pemerintah harus saling memberi dukungan. Nah, ketika sekarang masyarakat melakukan penolakan, itu adalah wilayah masyarakat. Nah, mereka juga sama prinsipnya. Karena dasarnya juga Undang-Undang 27 tahun 2007, Undang-Undang 1 nomor 1 tahun 2014.
wilayah-wilayah pengerusakan lingkungan. Dan memang itu semangatnya. Tapi saya kan sudah tidak lagi bisa melakukan perlawanan itu karena sebagai pemerintah kita sisa mengawal terhadap apa yang dihasilkan oleh pemerintah pusat. Gitu. Ya, Pak Bupati, ini panjang perbincangan kita ini Ya, itu sudah. dari berbagai bidang. Nah, kami dengar Pak Bupati kan sebentar lagi mengakhiri masa jabatan sebagai Bupati Kepulauan Sangihe. Mungkin ada rencana-rencana ke depan atau harapan-harapan Pak Bupati apa yang akan dilakukan dan harapannya terhadap masyarakat Sangihe. Ya. Saya pertama sangat bersyukur kepada Tuhan bahwa atas penyertaan Tuhan saya boleh mengawal daerah kami ini 5 tahun dengan berbagai konsep pekerjaan dengan kerja yang kita lakukan secara maksimal. Namun dalam perjalanan pemerintahan ini juga kan ada yang puas dan ada yang tidak puas. Saya sangat tertarik dengan, saya pernah diskusi dengan dengan Pak Kapolda sekarang. Iya. Pak Mulyatno. Pak Kapolda tanya Pak kita, Pak Bupati, ada enggak orang yang membenci Pak Bupati dalam pelayanan pemerintah? Saya bilang ada, Pak. Ada, saya bilang. Pak Kapolda kata, itu yang betul. Jadi kalau Pak Bupati ada yang tidak setuju dan ada yang melakukan perlawanan, saya kira itu betul. Karena tidak semua orang akan mengikuti puas dari kepemimpinan yang rakyatnya ratusan ribu ini dengan berbagai karakter untuk puas. Kalau semua puas dan semua menerima itu, ada sesuatu yang tidak betul. Nah, beliau katakan begitu. Jadi biarlah yang tidak puas itu dengan interaksinya mereka masing-masing. Tapi asal tidak dengan fitnah. Jadi kita melakukan itu. Nah, terhadap kondisi ini menghentar sampai selesai tanggal 22 Mei, tentu gumul doa ini yang harus kita jaga semua terhadap apa yang bisa kita lakukan. Nah, untuk menyelesaikan tugas-tugas ini, saya masih bekerja biasa. Saya bekerja biasa dengan agenda-agenda pemerintahan yang kita lakukan. Nah, di antara itu Pak Bupati, apa yang Pak Bupati masih merasa bahwa ini harus dilakukan sebelum mengakhiri masa jabatan? Apa yang harus dilakukan? Yang saya masih punya target yang belum maksimal kita capai adalah penurunan angka kemiskinan. Itu. Karena dengan terhambat dengan COVID kemarin. Itu yang saya pesan kepada teman-teman untuk kita kerja lagi untuk kegiatan kita yang harus kita kerjakan bersama. Nah, untuk mempersepsikan terhadap kondisi real ini, saya kira terobosan-terobosan yang ada kita sudah lakukan semua. Terlepas puas dan tidak puas itu adalah sesuatu yang biasa. Pak Bupati, ke depan kalau misalnya Pak Bupati sudah melepas jabatan sebagai Bupati, apa rencana ke depan, Pak Jabes? Pertama tentu menjadi rakyat lagi kan. Tugas yang lebih utama adalah tugas kepelayanan kegerejaan, karena sampai saat ini saya masih ketua kaum Bapak Sinode Gemis. Jadi itu tugas kepelayanan dengan urusan gereja, kemudian urusan partai sebagai ketua partai, kemudian kegiatan sosial lainnya adalah sebagai ketua KONI. Kita melakukan agenda-agenda yang lain di luar pada pemerintahan. Jadi masih tetap akan sibuk juga. Tetap. Jadi seorang politisi itu harus sibuk. Betul. Tidak boleh tidak sibuk. Kalau kita tidak sibuk, stres kita. Betul. Jadi kita harus melakukan berbagai aktivitas. Pada hajatan pilkada berikutnya, Pak Bupati masih mau ikut? Iya, jika Tuhan berkenan, kalau survei elektabilitasnya bagus, tentu kita tetap ikut serta partisipasi di pilkada berikutnya. Ada bayangan-bayangan
misalnya calon pasangan dan Ya itu kan pasangan sangat tergantung dari partai politik. oh ya. Iya. Jadi sangat bergantung dengan partai politik mana yang bisa kita ajak bersama sesuai dengan hasil pemilu 2024 legislatif yang bulan Februari. Iya. Baik, Pak Bupati, terima kasih banyak atas kesediaan waktunya sudah berbagi cerita dengan Tribuners. Kita berharap Pak Bupati di jelang berakhirnya masa jabatan selalu sehat dan terusnya, dan bisa berbagi waktu juga dengan masyarakat Sangihe dan Tribuners. Sekali lagi terima kasih Pak Bupati, sehat selalu. Saya terima kasih Iya. ke Tribun sudah mengundang kami untuk hadir di sini. Kami akan sering mengundang beberapa kali lagi ke depan. Siap dengan kondisi yang ada. Iya. Terima kasih. Terima kasih Pak Bupati. Demikian Tribuners perbincangan kami dengan Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe, Bapak Jabes Gagana, SEME, dan kita berharap dari cerita-cerita dengan narasumber banyak inspirasi yang bisa kita dapat, dan khusus kepada masyarakat Sangihe kita doakan Pak Jabes selalu sehat dan senantiasa bisa memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat Sangihe. Demikian, terima kasih, salam Tribun. Terima kasih. Terima kasih Pak Bupati.